Setiap budaya memiliki cara yang unik untuk melihat dunia. Melalui lensa nilai, keyakinan, dan tradisi serta pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun dalam dunia yang semakin terhubung seperti sekarang, kita dihadapkan pada tantangan yang besar. Bagaimana kita menjembatani perbedaan ini untuk menciptakan pemahaman bersama? Komunikasi antar budaya adalah kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Tidak hanya tentang berbicara atau bertukar informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami perspektif orang lain, mengenali keunikan cara mereka melihat dunia, dan beradaptasi dengan cara menghormati keberagaman itu. Hari ini melalui topik komunikasi antar budaya, cara melihat dunia, kita akan menjelajahi bagaimana budaya membentuk cara kita memandang kehidupan. Komunikasi antar budaya tidak hanya membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi juga membuka peluang untuk memperkaya cara kita melihat dunia. Dengan memahami bagaimana setiap budaya menciptakan makna, kita tidak hanya akan menjadi komunikator yang baik, tetapi kita juga akan menjadi warga dunia yang lebih inklusif dan bijaksana. Mari kita memulai perjalanan ini dengan semangat untuk belajar, memahami, dan melihat dunia melalui lensa budaya yang beragam. Saya Audiendra Oktaviosa, Doctoral Student of LSPA Jakarta. Kita memasuki bagian definisi dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya dapat didefinisikan sebagai sebuah proses berbagi makna antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi antar budaya adalah sebuah interaksi yang melibatkan individu-individu yang berbeda budaya, di mana budaya mencakup nilai-nilai, norma, cara pandang yang menjadi panduan hidup mereka. Contohnya adalah bagaimana seseorang dari budaya yang sangat menjunjung hierarki berinteraksi dengan individu dari budaya yang lebih egaliter. Definisi ini didapatkan dari buku Ilmu Komunikasi adalah Suatu Pengantar karya Profesor Dedi Mulyana. Menurut Edward T. Hall, pemahaman konteks budaya sangat berpengaruh terhadap cara komunikasi yang dilakukan serta diterima. Jadi komunikasi antar budaya adalah sebuah proses interaksi serta pertukaran informasi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sejarah dan perkembangan teori komunikasi antar budaya. Teori komunikasi antar budaya ini telah berkembang secara signifikan melalui kontribusi sejumlah pemikir utama yang menyediakan kerangka bagi pemahaman interaksi antar budaya di seluruh dunia. Perintis utama yang tadi sudah kita bahas adalah Edward T. Hall, 1959 dengan konsep High Context and Low Context Culture. Selanjutnya perkembangan oleh William B. di tahun 1980-an dengan Anxiety and Uncertainty Management Theory. Selanjutnya ada kontribusi dari Stella Tingtomy di era 1990-an dengan Phase Negotiation Theory. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perintis utama Edward T. Hall, tahun 1959. Edward T. Hall adalah perintis dalam studi komunikasi antar budaya. Ia memperkenalkan konsep-konsep dasar yang mengubah cara kita memahami interaksi antar individu dari budaya yang berbeda. Edward membahas konsep high context and low context culture. Apa yang dimaksud high context and low context culture? Konsep high context and low context cultures adalah dua kategori yang diciptakan oleh Edward T. Hall untuk menggambarkan perbedaan komunikasi. Dalam budaya high context banyak makna tersembunyi di dalam konteks, sedangkan dalam low context komunikasi lebih langsung dan eksplisit. Anxiety and Uncertainty Management Theory. Teori ini membahas bagaimana kecemasan dan ketidakpastian mempengaruhi komunikasi antar budaya. Teori ini membantu individu untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam konteks lintas budaya. Selanjutnya adalah Stella Tingtomy. Kontribusi Stella Tingtomy di tahun 1990-an ini menyumbangkan sangat signifikan terhadap studi komunikasi antar budaya. Dengan teori Phase Negotiation, ia menekankan pentingnya phase negotiation dalam interaksi dan bagaimana budaya mempengaruhi manajemen phase dalam konflik.
Nah, Phase Negotiation Theory ini menjelaskan bagaimana individu dari budaya yang berbeda dapat mengelola konflik dengan cara yang berbeda dengan mempertahankan phase atau reputasi mereka. Strategi-strategi ini sangat penting dalam konteks kultur yang beragam termasuk di Indonesia. Selanjutnya adalah teori utama komunikasi antar budaya. Teori komunikasi antar budaya menjelaskan bagaimana individu dari budaya yang berbeda berinteraksi. Teori AUM dan Phase Negotiation Theory ini memainkan peran penting dalam memahami dinamika, kecemasan, serta strategi pengelolaan muka dalam komunikasi lintas budaya. Nah, Anxiety and Uncertainty Management Theory atau AUM dikembangkan oleh William B. untuk memahami peran kecemasan serta ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Teori ini menekankan pentingnya mengelola kecemasan untuk meningkatkan interaksi yang efektif antara individu dari latar belakang yang berbeda. Kita harus memahami konsep dasar kecemasan serta ketidakpastian. Jadi kecemasan ini muncul ketika individu merasa tidak yakin tentang reaksi orang lain dalam komunikasi antar budaya. Artinya, ketidakpastian ini dapat menghambat interaksi. Sehingga pemahaman tentang kedua konsep ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Selanjutnya adalah bagaimana teori AUM ini dapat diterapkan untuk meredakan stereotip yang sering muncul dalam komunikasi antar budaya. Dengan mengelola kecemasan dan ketidakpastian, tentu saja individu dapat membangun hubungan yang lebih terbuka, inklusif, serta meminimalisir prasangka berdasarkan latar belakang budaya. Phase Negotiation Theory. Nah, teori Phase Negotiation ini dikembangkan oleh Stella Tingtomi dan menjelaskan bagaimana individu dari budaya berbeda mengelola phase atau muka atau harga diri mereka dalam interaksi. Nah, interaksi ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya yang ada. Tentu saja dalam konteks budaya yang beragam, strategi pengelolaan phase ini bervariasi. Memahami bagaimana budaya yang berbeda mengelola harga diri atau phase dapat membantu dalam menghindari konflik dan membangun interaksi yang lebih harmonis antara individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, part selanjutnya kita akan masuk kepada isu dan tantangan komunikasi antar budaya yang ada di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia dikenal dengan keberagaman etnis, agama, serta budaya yang kaya. Namun ternyata hal ini juga bisa menjadi potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Komunikasi antar budaya menjadi kunci untuk membangun kerukunan di tengah perbedaan. Keberagaman etnis serta potensi konflik. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dengan perbedaan bahasa, adat, serta budaya. Keberagaman ini tentu saja berpotensi menimbulkan konflik jika tidak disertai dengan komunikasi yang efektif dan saling pengertian antar etnis. Beberapa konflik etnis yang terjadi di Indonesia seperti kerusuhan di Ambon dan Poso menunjukkan betapa pentingnya komunikasi antar budaya. Ketidakpahaman antar kelompok ini dapat memicu kekerasan serta ketegangan sosial. Tantangan dalam masyarakat multikultural. Tantangan komunikasi di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia mencakup perbedaan bahasa, norma, serta nilai. Serta keterbatasan pemahaman antara kelompok dapat menimbulkan misunderstanding dan hilangnya rasa solidaritas sosial. Selanjutnya, stereotip negatif seringkali dipegang oleh individu terhadap kelompok etnis tertentu yang memperburuk ketegangan. Prasangka ini juga dapat mempengaruhi interaksi sehari-hari dan menciptakan ketidakadilan sosial. Untuk itu, mari kita membangun kohesi sosial. Penting untuk menciptakan dialog antar budaya yang terbuka. Program pelatihan dan workshop tentang komunikasi antar budaya juga dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, kita akan membahas paradigma teori anxiety and uncertainty management yang dikembangkan oleh William B. ini menggunakan paradigma positivistik. Artinya apa? Artinya untuk menjelaskan bagaimana kecemasan serta ketidakpastian itu mempengaruhi komunikasi antar budaya. Teori ini juga dapat diterapkan dalam kasus konflik antara Poso dan komunitas Muslim dan Kristen, di mana kecemasan dan ketidakpastian antara kedua kelompok dapat berkontribusi pada eskalasi konflik. Sementara itu, paradigma interpretif juga dapat dilihat dalam penerapan Phase Negotiation Theory oleh Stella Tingtomi yang mengkaji
Anxiety and Uncertainty Management ini dapat diterapkan dalam pelatihan kru awak kabin untuk mengurangi ketegangan dalam komunikasi antar budaya. Pelatihan ini juga dapat menangani perbedaan budaya dengan lebih baik selama interaksi dengan penumpang internasional dari beragam budaya yang berbeda. Part terakhir adalah kritik terhadap teori. Jadi ada 6 kritik terhadap teori ini. Yang pertama adalah keterbatasan generalisasi. Teori yang dikembangkan dalam satu konteks budaya mungkin tidak sepenuhnya akan berlaku dalam konteks budaya lain. Yang kedua adalah bias etnosentris, artinya beberapa teori mungkin akan bisa memiliki bias budaya barat karena mengabaikan perspektif budaya non-barat. Seperti di Indonesia sangat berbeda perspektifnya dengan budaya barat. Dan yang ketiga adalah kompleksitas realitas. Teori antar budaya seringkali menyederhanakan realitas kompleks interaksi antar budaya. Yang keempat, ada dinamika perubahan budaya. Teori ini mungkin tidak selalu mengikuti perubahan cepat dalam dinamika budaya global. Selanjutnya ada keterbatasan metodologis, yaitu pendekatan kualitatif mungkin tidak selalu mampu menangkap nuansa halus interaksi antar budaya. Dan yang keenam adalah kurangnya perspektif indisipliner. Jadi beberapa teori mungkin terlalu fokus pada aspek komunikasi dan mengabaikan wawasan dari disiplin ilmu lain seperti antropologi dan psikologi. Setelah kita mengulas serta membahas komunikasi antar budaya, kita sekarang menjadi tahu dan sadar betapa pentingnya memahami komunikasi antar budaya serta menerapkan teori-teorinya. Terima kasih, semoga bisa melihat dunia dengan komunikasi antar budaya.